Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Kuatnya pendirian Ki Ageng Pengging. Di suatu tempat yang semula berupa hutan yang lebat, konon sangat angker dan banyak dihuni berbagai macam binatang buas. Nuansa alamnya pun sangat angker. Di tempat itu biasa disebut Patukuhan Butuh. Di tempat tersebut tinggal seorang tokoh yang menjadi panutan masyarakat di sekitar Patukuhan tersebut, yaitu bernama Ki Ageng Butuh. Dia adalah seorang Ki Ageng yang karismatik, juga pandai dalam ilmu agama, bela diri, dan ahli dalam bidang pertanian. Maka tidak aneh bila masyarakat di Butuh kehidupannya maju pesat, tentram, dan damai di bawah pimpinan beliau. Banyak orang bertanya, siapakah sebenarnya Ki Ageng Butuh itu? Konon ada satu kisah di mana setelah kerajaan Majapahit runtuh, banyak keturunan raja dari kerajaan tersebut cerai-berai. Salah satunya adalah Pangeran Handayaningrat yang menetap di daerah Pengging dengan merubah namanya menjadi Ki Kepokenongo, yaitu bersama istrinya tercinta. Ki Kepokenongo adalah seorang pemimpin yang bijaksana, cerdas, serta terampil dalam bidang apa saja, termasuk bidang pertanian, pemerintahan, lebih-lebih bidang keagamaan, yakni agama Islam, yang mana beliau adalah salah satu murid kesayangan dari Syekh Siti Jenar. Karena kepiawaian beliau dalam memimpin daerah dan banyaknya pengikut ajaran agamanya, maka Sultan Demak Bintoro khawatir bila mana menjadi pesaingnya di dalam memerintah di tanah Jawa. Kemudian Sultan Demak mengutus Sunan Kudus untuk menghadapkan Kepokenongo di Keraton Demak, namun tidak berhasil. Akhirnya Kanjeng Sultan mengutus Sunan Kalijaga untuk mendatangi kembali Ki Kepokenongo di Pengging, ditemani oleh Sunan Kudus dengan mandat Kanjeng Sultan, bila mana Kepokenongo tidak mau sowan ke Demak, maka Purbawasesa di tangan kedua Sunan tersebut diizinkan untuk membunuhnya. Dalam pertemuan itu terjadi dialog yang alot antara Ki Kepokenongo, Sunan Kalijogo, dan Sunan Kudus. Sampai-sampai Sunan Kudus sempat marah mengancam untuk membunuh Ki Kepokenongo, namun dihentikan oleh Sunan Kalijogo. Akhir dari dialog itu disepakati Ki Kepokenongo tidak dihukum, melainkan diminta untuk mengasingkan diri, pergi dari bumi pertikan, dan menghilangkan nama sebenarnya. Tetapi Ki Kepokenongo punya permintaan bahwa bayi yang sedang di dalam kandungan istrinya kelak kalau sudah besar harus menjadi seorang raja di tanah Jawa. Permintaan tersebut disetujui oleh Sunan Kalijogo, dan ia berjanji dia sendiri yang akan mendidik dan membimbing anak Ki Kepokenongo hingga menjadi raja. Beginilah dialog antara Ki Kepokenongo dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo: Nger Kenongo, hidup itu harus adil dan bijaksana. Begini bagaimana kamu selamat bersama keluargamu, sedang Sultan Demak juga tidak mau malu. Kami berdua mempunyai rencana buat Angger. Kepokenongo: maaf Kanjeng Sunan Kalijogo, sekiranya jalan keluar itu baik untuk semuanya, hamba akan melaksanakannya. Sunan Kalijogo: begini, jika kamu untuk sementara mengasingkan diri, masalah laporanku ke Demak Bintoro nanti aku dan Sunan Kudus yang akan mengaturnya. Dan bila kamu punya permintaan, kami berdua akan membantumu meluluskan Angger. Kepokenongo: baiklah Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Kudus, jika saya harus mengasingkan diri dari bumi Pengging, saya Kepokenongo mohon agar kelak keturunan saya dapat menjadi raja dan menurunkan raja di tanah Jawa ini. Sunan Kudus: Allahu Akbar. Ya,
Ya, aku berjanji untuk menghantarkan putramu kelak menjadi satria pinunjul dan dapat menjadi raja di tanah Jawa. Tetapi aku minta selama engkau mengasingkan diri, mohon untuk merahasiakan jati dirimu yang sebenarnya sebelum putramu kelak menjadi raja. Kemudian Ki Kebo Kenongo beserta istri dan murid-muridnya yang setia mengasingkan diri meninggalkan Pertikan Pengging menuju ke arah timur, tepatnya di Dukuh Butuh, Desa Gedongan, termasuk wilayah Sragen yang letaknya di Kecamatan Bloboh. Ketika Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo menetap di daerah tersebut sambil melanjutkan mengajar ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu yang lain pada murid dan masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan dengan Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus, ia sengaja menyembunyikan jati dirinya dan berganti nama menjadi Ki Ageng Butuh. Versi lain kisah Ki Kebo Kenongo. Saat Karebet dilahirkan, Ki Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang yang didalangi oleh kakak seperguruannya, yaitu Ki Ageng Tingkir. Sepulang mendalang, Ki Tingkir meninggal dunia. Kelak sepeninggal Ki Ageng Pengging, Karebet diambil sebagai anak angkat Nyi Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir. Sehingga setelah dewasa, Karebet pun dijuluki sebagai Jaka Tingkir dan mendirikan kerajaan Pajang. Pendirian Pajang adalah sebagai usaha Joko Tingkir yang telah berhasil memperistri putri Raja Trenggono untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Demak menuju ke pedalaman Jawa. Hal inilah yang memunculkan teori perpindahan corak kerajaan maritim ke agraris. Secara politis juga untuk menjauhkan diri dari kemungkinan sengketa dengan keturunan Sekar Sedalepen yang bernama Arya Penangsang. Menurut Babat Tanah Jawi, Ki Ageng Pengging dicurigai Raden Patah hendak memberontak karena tidak mau menghadap ke Demak. Patih Wanapala versi Serat Sidi Jenar menyebut Patih Wanasalam dikirim ke Pengging untuk menyampaikan teguran. Waktu setahun berlalu dan Ki Pengging tetap menolak menghadap. Apalagi ia gencar mendakwahkan ajaran Syekh Sidi Jenar yang dianggap sesat oleh pemerintahan Demak. Maka Sunan Kudus pun dikirim untuk menghukum mati Ki Ageng Pengging. Setelah melalui perjalanan panjang, rombongan Sunan Kudus akhirnya tiba di Pengging. Ki Pengging merelakan kematiannya daripada harus menghadap Raden Patah. Akhirnya ia pun meninggal dunia setelah titik kelemahannya, yaitu ujung siku, ditusuk keris Sunan Kudus. Menurut Serat Sidi Jenar, Ki Ageng Pengging Kebo Kenongo meninggal karena kemauannya sendiri. Sebelumnya ia dikisahkan berhasil menyadarkan Sunan Kudus tentang ajaran Syekh Sidi Jenar yang sebenarnya. Akhirnya Ki Ageng Pengging meninggal dunia dengan caranya sendiri, bukan karena dia ditusuk Sunan Kudus. Pada intinya, kematian Ki Ageng Pengging disebabkan karena penolakannya terhadap pemerintahan Demak. Ia adalah murid terbaik Syekh Sidi Jenar, yaitu seorang wali yang mengajarkan kesederajatan manusia dan menolak basa-basi duniawi. Demikian kisah mangkatnya Ki Ageng Pengging. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.